Halo semua, saya Misha. Dan saya Renata. Mari support His Grace Church YouTube channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you, God bless you. Apa yang seharusnya dilakukan orang percaya ketika mereka tinggal di daerah yang belum ada gereja di situ? Nah, ibadah rumah seharusnya menjadi satu jawaban yang paling realistis yang bisa dilakukan oleh orang percaya ketika mereka mungkin harus bertugas di satu daerah yang dimana daerah itu belum memiliki gereja sama sekali. Ibadah rumah ini merupakan kebiasaan sebenarnya yang sudah dilakukan jauh sebelum peribadatan gereja orang Kristen pada masa kini. Pada mulanya orang Kristen itu beribadah mengadakan persekutuan di dalam rumah-rumah mereka. Nah, ketika kita orang percaya harus bertugas di satu daerah yang belum memiliki gereja, seharusnya ibadah persekutuan itu dibangun dan diciptakan di dalam rumah sendiri. Jadi kita membangun ibadah rumah. Ini yang sering dilakukan, kita mau mencontoh apa yang sudah dilakukan gereja perdana dan juga kebiasaan orang Yahudi bahwa sang bapak atau imam di dalam satu rumah tangga, dia biasanya bertugas untuk mengajarkan anak-anaknya, khususnya anak laki-laki itu mengenai pelajaran seputar Yudaisme atau khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum Taurat. Dia juga yang akan membimbing keluarganya di dalam peribadatan Paskah yang mereka rayakan di rumahnya. Maka ketika kita berada di satu daerah yang belum memiliki gereja, idealnya kita membangun ibadah persekutuan di rumah kita sendiri, di mana sang bapak atau suami atau ayah itu berperan sebagai imam yang bertugas untuk menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap peribadatan yang dilakukan. Oleh karena itu sebelum sang bapak atau suami atau ayah ketika dia ditunjuk bertugas di satu daerah yang belum memiliki gereja, seharusnya dia sudah mempersiapkan dirinya bahwa nantinya dia yang akan bertindak sebagai imam di situ yang akan memastikan bagaimana keluarganya tetap melaksanakan ibadah seperti yang dilakukan oleh keluarganya di gereja induk mereka sebelumnya. Oleh karena itu penting bagi kepala keluarga sebagai imam untuk mempersiapkan dirinya bagaimana dia bisa terlibat di dalam ibadah-ibadah pendalaman Alkitab, dia bisa mengikuti sekolah Alkitab secara singkat, dia juga harus yang terutama tekun untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan bagaimana dia membiasakan diri untuk memberikan renungan-renungan atau membicarakan firman Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Sehingga ketika dia berada di dalam situasi seperti ini, dia sudah siap, dia tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia membangun ibadah persekutuan di rumahnya sendiri. Ataupun di dalam era digitalisasi seperti sekarang, era modern seperti ini, yang namanya ketika kita berada di satu daerah, kita tidak menjadi terisolir di situ. Sekalipun di situ belum ada gereja, kita tetap bisa terhubung, tetap bersekutu dengan orang-orang seiman dengan memanfaatkan teknologi, interface ya. Kita bisa menggunakan handphone kita untuk menyaksikan peribadatan kita yang sekarang sudah umum dilakukan oleh gereja. Bagaimana mereka menyiarkan ibadah raya mereka melalui siaran YouTube. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi supaya keluarga kita itu bisa tetap beribadah, terhubung dengan gereja induk, persekutuan sama orang percaya. Kalaupun di daerah yang kita tuju, daerah yang dimana kita dipercayakan untuk bertugas di situ, juga di sana tidak memiliki akses internet, maka kepala keluarga itu bertanggung jawab untuk mencari bagaimana di daerah sekitar tempat tinggal mereka, apakah ada daerah yang di situ ada gereja. Kalau di daerah sekitar mereka dengan jarak yang tidak terlalu jauh, masih bisa ditempuh perjalanan pergi pulang dengan tidak memakan waktu yang lama, maka dia bisa membawa keluarganya untuk beribadah di gereja tersebut. Kalaupun di daerah sekitar tempat tinggal mereka juga tidak memiliki gereja, maka jawabannya kembali lagi, bagaimana kepala keluarga harus mempersiapkan rumahnya itu menjadi tempat ibadah mereka, dan dia bertanggung jawab dalam melayankan firman Tuhan.
Karena yang paling utama di dalam peribadatan itu adalah bagaimana firman Tuhan itu tetap dilayankan, ya, bagaimana keluarga itu tetap membangun mesbah doa dan juga pujian. Tetapi di samping aspek-aspek seremonial itu, yang paling utama dan yang esensi dari ibadah Kristen itu adalah kehidupan orang percaya yang menghidupi kebenaran, yang hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan itu terpancar dalam bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang yang di sekitar mereka. Jadi pengabdian kepada Allah yang dapat diaplikasikan di dalam kehidupan berkeluarga, bekerja, bersosialisasi, itulah yang lebih penting. Bagaimana kehidupan orang percaya itu bisa diabdikan, bisa diselenggarakan sesuai dengan tuntutan kebenaran firman Tuhan, sehingga peribadatan orang Kristen itu tercermin dari kehidupannya. Jadi bagaimana orang percaya tinggal di satu daerah dan tidak memiliki gereja? Ya, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, dialah yang bertanggung jawab untuk memastikan agar keluarganya itu tetap melaksanakan peribadatan. Dialah yang memastikan bagaimana iman keluarganya, kehidupan keimanan, kerohanian keluarganya itu tetap diisi dengan pemberitaan firman Tuhan, dan bagaimana keluarganya itu terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan bisa hidup sesuai dengan tuntutan kebenaran firman. Ibadah rumah bisa menjadi satu jalan keluar yang paling realistis apabila memang tempat tinggal kita sama sekali tidak memiliki akses internet dan daerah-daerah di sekitarnya yang juga mudah dijangkau itu tidak juga memiliki fasilitas rumah peribadatan atau gereja. Jadi ibadah rumah adalah ibadah yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Kriteria apa yang harus kita lihat ketika kita memilih gereja? Sebenarnya gereja sebagai satu organisasi jelas harus memiliki sistem dan juga manajemen kepemimpinan, penggembalaan pastoral yang jelas. Gereja juga seharusnya memiliki visi misi, bagaimana tujuan pelayanan gereja itu, apa yang hendak akan dicapai, dan apa yang mau dibawa di dalam kehidupan dari jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk digembalakan. Gereja juga seharusnya memiliki nilai-nilai sebagai falsafah hidup, sebagai falsafah pelayanan yang mendasari seluruh gerak pelayanan dari gereja itu. Dan yang terpenting bahwa gereja itu harus melaksanakan peraturan gereja. Apa itu peraturan gereja? Bagaimana jemaat itu dibawa kepada persekutuan dengan Kristus, bagaimana gereja itu dibawa di dalam berkat dari pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, yaitu dengan melaksanakan yang namanya sakramen, baik sakramen baptisan maupun sakramen perjamuan kudus. Sebab melalui peraturan gereja ini, umat percaya, jemaat penggembalaan itu dipersekutukan dengan kepala gereja itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, dan bagaimana umat percaya ketika mereka menerima sakramen, kepada mereka juga dipersekutukan dengan karya penebusan dari Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa menikmati semua berkat rohani yang disediakan Tuhan di balik penebusannya, yaitu pengampunan dosa dan jaminan akan kehidupan kekal, serta penyertaan dari Roh Kudus. Jadi kalau kita mau memilih gereja, sebenarnya yang terutama kita harus lihat bagaimana gereja itu diselenggarakan. Dia harus memiliki manajemen kepemimpinan yang jelas, memiliki visi misi, tujuan pelayanan yang jelas, dan juga harus berdasar pada nilai-nilai gereja yang menjadi falsafah atau dasar kehidupan pelayanan penggembalaan dari gereja tersebut. Terutama gereja tersebut harus setia untuk melayankan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan bagaimana gereja juga harus melayankan peraturan gereja, perintah Tuhan untuk melaksanakan baptisan dan perjamuan kudus, di mana setiap jemaat itu dipersatukan dengan pribadi Yesus dan karya penebusannya, sehingga gereja itu secara rohani itu dipersekutukan dengan seluruh orang percaya secara universal di seluruh dunia, dan mereka juga itu mengambil bagian menjadi tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepalanya. Artinya Kristus yang akan memimpin kehidupan dari gereja itu. Kristus yang akan menjadi pemimpin, menjadi gembala agung dari gereja tersebut. Apakah orang percaya diperkenankan untuk meninggalkan gereja? Idealnya sebenarnya tidak. Dasar pemikirannya adalah ketika gereja masih bisa setia melayankan pemberitaan mengenai Yesus Kristus berdasarkan Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, seharusnya orang percaya tidak dengan mudah atau tidak diperkenankan untuk keluar dari gereja. Gereja juga jika di dalam kepemimpinannya memiliki manajemen kepemimpinan, pastoral, penggembalaan
yang bernafaskan kebenaran firman Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka orang percaya tidak diperkenankan untuk meninggalkan persekutuannya, meninggalkan gerejanya. Dan apakah orang percaya, kembali kita mau bertanya, apakah orang percaya diperkenankan untuk meninggalkan gereja? Sekali lagi, selama gereja itu memiliki pemerintahan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, selama gereja memiliki visi misi tujuan pelayanan yang jelas, selama gereja memiliki pelayanan penggembalaan dan pastoral yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan selama gereja setia melakukan pemberitaan firman Tuhan berdasarkan Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, serta setia melayankan sakramen, yaitu perintah Tuhan, baptisan dan perjamuan kudus, maka orang percaya sebenarnya tidak diperkenankan untuk meninggalkan gereja. Apabila terjadi masalah atau konflik di dalam gereja, konflik kepemimpinan, seharusnya orang percaya tidak menjadikan hal itu sebagai alasan bagi dia untuk meninggalkan gereja. Setiap permasalahan yang terjadi di dalam gereja itu harus dinilai secara objektif. Seobjektif mungkin kita menilai permasalahan gereja, dan selama gereja masih bisa menyelesaikan konfliknya dengan cara sistem pastoral yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka orang percaya seharusnya merendahkan diri dan juga bersedia untuk bagaimana melihat gerejanya itu sebagai anugerah dari Tuhan, di mana dia dibawa untuk dipersekutukan dengan Tuhan itu sendiri dan menikmati kehidupan kekal lewat pelayanan dilayankan oleh gerejanya. Jadi selama kepemimpinan gereja, selama pelayanan gereja itu masih sesuai dan bernafaskan dengan kebenaran firman Allah, maka orang percaya tidak diperkenankan untuk meninggalkan gereja. Kalaupun ada konflik, ya, kita harus menilai itu seobjektif mungkin. Jangan berdasarkan perasaan kita semata-mata, suka atau tidak suka, sehingga kita begitu dengan mudahnya mengambil keputusan untuk keluar dari gereja. Kita juga harus bisa menilai diri kita sendiri, apakah kita keluar dari gereja itu karena hanya masalah perasaan, atau memang gereja tersebut sudah tidak lagi berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sebenarnya pada intinya orang percaya tidak diperkenankan untuk meninggalkan gereja selama gereja itu adalah gereja yang sehat, tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan setia untuk melayani Tuhan, melayankan pelayanannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Gereja sudah seharusnya memiliki pelayanan pastoral, dan oleh karena itu gereja bertanggung jawab untuk memperlengkapi tenaga-tenaga pelayan sesuai dengan keahlian yang berkaitan dengan bidang pastoral tentunya. Sehingga ketika terjadi permasalahan di antara pengerja maupun jemaat, maka gereja bisa menanggulanginya itu dengan benar sesuai dengan tentunya standar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu penting sekali bagi gereja memiliki pelayanan pastoral dan memiliki tenaga pelayan pastoral yang betul-betul dipersiapkan dengan baik. Mereka menjadi orang-orang yang ahli di bidang itu. Mereka bisa membedakan antara permasalahan rohani, permasalahan iman, maupun permasalahan yang memang membutuhkan penanganan di luar dari gereja. Misalnya ada jemaat yang datang dengan permasalahan yang memang itu sudah menjadi bagian dari ranah psikologi, itu sudah ditangani bukan lagi oleh pelayan Tuhan, tapi ditangani oleh tenaga profesional di dunia sekuler, ditangani oleh psikolog misalnya. Tetapi yang terutama sebenarnya ketika kita menghadapi konflik di dalam gereja, hal pertama yang harus selalu diingat dan yang menjadi dasar kita untuk menangani konflik, yaitu kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari apa yang salah di situ. Sehingga kita bisa menilai permasalahan itu seobjektif mungkin. Kita tidak larut dengan perasaan kita hanya karena kita tidak suka dengan si A, kita tidak suka dengan si B, kita lebih suka dengan si C. Ya. Sehingga ketika terjadi konflik di situ, maka kita akan lebih memihak si C. Padahal mungkin si C ini letak permasalahan itu mungkin ada di dalam pribadi si C, bukan pribadi si A atau si B. Jadi intinya sebenarnya di dalam ketika kita menghadapi konflik di dalam kehidupan kita bergereja, hal pertama yang harus diingat baik bahwa kita tidak mencari siapa, kita tidak mencari pribadi, tetapi kita mencari apa yang salah. Kalaupun memang dalam perjalanan yang kita menemukan itu merupakan kesalahan pribadi, maka tanggung jawab gereja memang untuk mendisiplinkan, tetapi dalam pengertian disiplinkan untuk digembalakan, dipastoralkan, sehingga ketika
ada satu pribadi yang menjadi sumber masalah di gereja, yang menjadi sumber konflik, dia ini akan ditangani dengan benar, direorientasi tujuan dasar pelayanannya, sehingga kita berharap bahwa pribadi ini tidak keluar dari persekutuan keluarga, dari gereja gembalaannya, gereja induknya, tetapi dia diberdayakan lagi, dipulihkan, dia direorientasikan, ditanamkan lagi nilai-nilai visi misi yang sesuai dengan apa yang menjadi visi misi dan nilai-nilai gereja. Kemudian dasar pelayanan itu dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia diperlengkapi mungkin dalam jangka waktu yang tertentu, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tergantung kasusnya, berat kasusnya itu seperti apa. Dan setelah kita melakukan pelayanan pastoral kepada pribadi tersebut, maka kita bisa kembali memberdayakan dia, kita bisa kembali mempercayakan dia di bidang pelayanan yang memang sesuai dengan talenta dan karunia-Nya. Jadi yang terutama adalah ketika kita menghadapi konflik di dalam gereja, kita tidak mencari pribadi siapa yang salah, tetapi kita mencari apa yang salah, apa yang menjadi inti permasalahan. Pun kalau didapati bahwa ternyata ada satu pribadi yang menjadi sumber masalah, kita tidak dengan segera mengekskomunikasikan pribadi itu, tetapi kita di situ melayangkan pelayanan pastoral kepadanya dengan tujuan bahwa kita akan memulihkan kembali, kita akan betul-betul mendudukan kembali dia, apa tujuan, ya, dasar pelayanannya. Kita akan membawa tujuan dan dasar pelayanan sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan visi misi dan nilai-nilai gereja, dan sesudah itu dalam rentang waktu pastoral yang sudah ditentukan oleh gereja, dia bisa kembali diberdayakan supaya kehidupannya itu bisa kembali pulih dalam pengertian bukan hanya dia sekedar bisa kembali melayani, tapi bagaimana kehidupan kerohaniannya itu dibangun, bagaimana lewat kehidupan pelayanan gereja itu juga berdampak dalam kehidupan keseharian dan juga pelayanannya, sehingga pribadi yang menjadi sumber masalah ini bisa kita berdayakan kembali, bagaimana dia bisa menjadi orang yang bisa berkenan di hadapan Tuhan, pelayanan dan memberkati banyak orang tentunya. Tentunya hal itulah yang kita harapkan.